Halo Bilus, akhirnya Madu Filosofi Nusantara hadir di beberapa media sosial. Nah, hari ini kita mau membahas tentang hasil-hasil dari lebah madu. Nah, mungkin selama ini yang kalian ketahui ya, kalau lebah ini hanya menghasilkan madu saja. Tapi tahu nggak Biluf, ternyata lebah ini memiliki 6 hasil yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga bernilai ekonomi tinggi loh. Nah, apa saja? Yang pertama tentunya yang kita bahas adalah madu. Seperti yang Biluf lihat di sini ya, ini hasil yang paling dikenal dari lebah ya. Yang pertama, madu ini rasanya manis dominan, ada juga yang manis agak asam, manis agak pahit ya. Jadi tergantung dari nektar bunganya. Nah, madu sendiri ini kaya multivitamin. Jadi karena rasanya yang enak, biasanya ini yang paling banyak dicari hasil lebahnya. Nah, untuk harganya sendiri kalau madu ini juga relatif lebih murah loh dibandingin hasil produknya yang lain. Dan hasilnya pun lebih banyak dan mudah dicari ya. Jadi makanya madu ini jadi yang paling favorit dari hasil lebah. Oke. Yang kedua, hasil lebah berikutnya adalah royal jelly. Nah, royal jelly ini merupakan makanan khusus dari ratu lebah loh. Jadi ratu lebah ini ya berbeda dengan treatmentnya, berbeda dengan lebah-lebah yang lainnya makannya, terutama dalam hal makannya. Royal jelly ini kandungan proteinnya tinggi sekali. Rasanya itu biasanya kecut dan asam. Bentuknya seperti krim, ya. Dan royal jelly ini kalau dijual ya hasil lebahnya ini 1 kilonya itu harganya lumayan relatif lebih mahal dibandingin madu, jauh sekali lebih mahal. Nah, royal jelly ini banyak dicari juga ya. Ini karena protein yang tinggi, ini biasanya buat pengobatan-pengobatan juga. Oke. Hasil lebah yang berikutnya, yang ketiga adalah bee pollen atau tepung sari bunga. Nah, bee pollen ini bentuknya seperti granular ya. Biasanya ini berasal dari serbuk sari bunga, rasanya agak hambar. Kemudian juga bee pollen ini kandungan vitamin E-nya lebih tinggi. Nah, Biluf tahu kan kalau kandungan vitamin E tinggi itu bagus untuk apa? Ya, yang pasti bagus untuk kulit. Nah, biasanya kalau untuk masker wajah ini madu juga cocok. Tapi biasanya kalau untuk madu sendiri nih tergantung sensitivitas kulit masing-masing. Jadi memang tidak terlalu direkomendasikan kalau untuk wajah. Tapi kalau bee pollen ini masih aman dan biasanya relatif cocok untuk kulit ya. Jadi kalau misalnya Biluf mau coba pakai masker, nanti granularnya bisa dihaluskan, itu nanti bisa dioleskan ke wajah juga. Nah, selain untuk di pemakaian luar, bee pollen ini bisa langsung dikonsumsi loh. Bee pollen ini ya, yang tadi disampaikan juga karena vitamin E-nya tinggi dan juga banyak juga vitamin-vitamin lainnya di dalamnya. Jadi bagus banget loh buat kesehatan. Nah, yang keempat ada yang namanya bee propolis. Mungkin Biluf selama ini pernah mencoba dan sering mendengar, tapi ternyata tidak tahu kalau propolis itu berasal dari lebah juga. Nah, biasanya propolis ini berasal dari getah-getah tanaman. Ini buat perekat sarang lebahnya. Jadi kalau misalnya Biluf main ya lihat peternakan lebah, nah nanti biasanya tuh yang warnanya hitam agak lengket-lengket. Nah, itu adalah bee propolis. Tapi jangan langsung dikonsumsi ya, karena nanti harus melalui proses terlebih dahulu. Nah, untuk propolis sendiri ini pernah diteliti untuk 30 macam penyakit dalam. Biluf bisa mencari informasinya banyak sekali tentang propolis ya, karena sudah banyak penelitiannya dan juga jurnal-jurnalnya juga. Bahkan waktu COVID ini penelitian tentang propolis ini banyak sekali. Ini buat anti kanker dan lain-lainnya segala macam. Itu banyak sekali. Jadi Biluf bisa mencari tahu lagi ya tentang jurnal-jurnalnya tentang propolis.